Baru 5 bulan menikah, Yesi Gusman sudah harus menghadapi cobaan yang cukup hebat. Suaminya Syahrudin bin Hasan Batong diberitakan ditahan di Polres Berau, Kalimantan Timur akibat terlibat kasus illegal logging alias penebangan kayu liar. Bulan April lalu, suami Yesi Gusman memperoleh izin pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Berau seluas 10.000 hektar. Syahrudin ditangkap pihak berwajib karena tidak mempunyai izin pemanfaatan kayu. Kombes Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita, dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Suami Yesi Gusman ditahan pihak berwajib karena kasus illegal logging. Dari Pangkalan Bun, suami Usi Sulistyowati Yusuf Sugianto mencurahkan isi hatinya. Nama Debbie Sahertian terbawa-bawa dalam kasus perceraian Andre Dumais dan Ausi. Nama Urbah Zekri dan Tina Tun punya cara sendiri-sendiri dalam menyambut Hari Raya Natal. Pemirsa, menjadi istri seorang pengusaha berarti harus siap menanggung segala resiko yang timbul akibat pekerjaan sang suami. Dan resiko itulah yang kini sedang ditanggung oleh Yesi Gusman. Suami Yesi Gusman saat ini tengah ditahan oleh pihak kepolisian Polsek Berau, Kalimantan Timur atas dugaan penebangan kayu liar. Wah pemirsa, tampaknya tuduhan yang sangat-sangat serius dengan sanksi yang sangat berat pula. Namun apakah nama Yesi Gusman ikut terseret dalam kasus yang menimpa suaminya ini? Mari kita cari tahu bersama-sama pemirsa, inilah Gospot. Baru 5 bulan menikah, Yesi Gusman sudah harus menghadapi cobaan yang cukup hebat. Suaminya Syahrudin bin Hasan Batong diberitakan ditahan di Polres Berau, Kalimantan Timur akibat terlibat kasus illegal logging alias penebangan kayu liar. Bulan April lalu, suami Yesi Gusman memperoleh izin pembukaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Berau seluas 10.000 hektar. Syahrudin ditangkap pihak berwajib karena tidak mempunyai izin pemanfaatan kayu. Kombes Polisi Wayan Cakra, Humas Polda Kalimantan Timur yang dihubungi oleh awak Gospot membenarkan adanya penangkapan terhadap suami Yesi Gusman tersebut. Benar dari hasil penyidikan sementara yang bersangkutan ya Pak Syarifudin itu kita jadikan tersangka dalam kaitannya dengan kasus illegal logging di Berau. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang dia sudah 9 hari yang lalu sudah mulai ditahan di tahanan di rutan Polres Berau. Yesi Gusman langsung menggelar konferensi pers di Jakarta begitu tertangkapnya Syahrudin tercium media. Menurut Yesi, suaminya hanyalah korban dari ketidakjelasan aturan yang diberlakukan buat pengusaha perkebunan seperti suaminya. Di satu sisi, suaminya mengantongi izin pembukaan perkebunan, namun di sisi lain, suaminya dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ternyata kami terjebak dengan satu sistem di mana setelah bulan April izin lokasi dikeluarkan, itu seharusnya setelah dirapikan kebun itu untuk ditanami, akan keluar izin-izin lain. Hasil penyelidikan kita kurang lebih dalam waktu 1 bulan kita melakukan penyelidikan, kita ketahui bahwa di daerah sana perusahaan beliau anak buahnya di lapangan melakukan penebangan yang kita kategori sebagai ilegal karena tidak memiliki izin untuk penebangan kayu di daerah Berau. Kami mengerjakan perkebunan, tentunya di daerah Kalimantan itu tidak terlepas adanya kayu. Tapi bukan berarti kami akan menebang untuk menjual kayu. Karena tidak ada transaksi, tidak ada pengiriman, tidak ada apa-apa. Karena ini baru dalam proses awal, perusahaan ini baru berdiri.
Sampai detik ini Yesi mengaku belum menjenguk suaminya. Alasannya Yesi tak ingin kehadirannya dianggap sebagai upaya mempengaruhi proses hukum yang sedang dijalani sang suami. Tanggapan masyarakat begitu cukup besar di sana ya, jadi saya tidak ingin mempengaruhi. Saya pikir belum saatnya saya ke sana. Yang saya ketahui ya, sejauh perkembangan begitu beliau ditahan, sehari 2 hari kemudian nyonyanya membesuk ke Berau. Kasus yang menimpa Yesi dan suaminya langsung mengingatkan orang kepada pasangan Usi Sulistyowati dan Yusuf Sugianto. Memang ada banyak persamaan antara dua pasangan ini. Catat saja, sang suami sama-sama seorang pengusaha daerah. Sama-sama pernah berurusan dengan hukum. Tambahan pula umur perkawinan dua pasangan ini nyaris sama, 5 bulan. Rumah tangga Usi dan Yusuf Sugianto bahkan dikabarkan sedang memanas. Kita boleh berharap rumah tangga Yesi kuat bertahan meski sedang dihantam cobaan. 2 kali menikah tentu saya sudah sangat mempertimbangkannya dan banyak dengan meminta petunjuk dari Tuhan, sholat istiqoroh, dan dia memang adalah jodoh saya. Dan ini mungkin adalah bagian dari perjalanan yang harus saya jalankan dengan ikhlas. Tapi saya juga mendoakan buat Usi, semoga Usi bisa tabah menghadapi cobaannya dan agar diberikan apa yang terbaik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Insya Allah. Justru kita kan ketika menikah kita mengatakan tidak akan menikah dalam keadaan sakit, susah, senang. Kalau saya meninggalkan dalam keadaan senang, betapa saya sangat egoisnya ya. Kecuali kalau orang itu punya alasan lain ya. Tapi saya akan tetap mendampingi dia. Karena itu tapi saya katakan kalau suami saya bersalah, biarkan hukum yang berlaku. Tapi sebagai istri, saya tetap mendoakan dia. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan untuk menghadapi cobaannya. Yesi Gusman merasa prihatin dengan Usi Sulistyawati. Karena merasa senasibkah? Pemirsa, kondisi kesehatan Usi sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun setelah ini, Usi akan puasa bicara kepada wartawan sampai dengan kelahiran anaknya. Sementara itu, pemirsa, jauh di Pangkalan Bun sana, suami Usi yaitu Yusuf Sugianto tengah mengungkapkan kegalauan hatinya akan masalah-masalah yang menimpa rumah tangganya. Namun kenapa sih Yusuf memilih untuk berada di Pangkalan Bun ketimbang untuk mendampingi sang istri? Kita tanyakan saja langsung pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Yesi Gusman yang sedang prihatin karena suaminya ditahan pihak berwajib masih sempat-sempatnya mengirimkan rasa prihatinnya buat pasangan Usi Sulistyowati dan Yusuf Sugianto. Inilah pertanda bahwa rumah tangga Usi memang sedang menjadi perhatian publik. Publik pun pasti juga semakin bertanya-tanya kenapa Yusuf tenang-tenang saja di Pangkalan Bun sana. Padahal istrinya sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tenang-tenang saja meski rumah tangganya terus menjadi santapan media. Tenang-tenang saja meski sebagian masa lalunya yang kelam terkuak oleh media. Benarkah Yusuf Sugianto tenang-tenang saja? Dari Pangkalan Bun, Yusuf Sugianto mencurahkan isi hatinya. Ya, untuk perasaan saya selama ini, saat ini ya. Untuk apa? Saya alhamdulillah dalam keadaan ya tenang dan bahagia. Biarpun pemberitaan-pemberitaan di media cetak, media elektronik ya yang luar biasa, mungkin kalau saya lihat ya saya nggak mau mengembang permasalahan ini, saya nggak mau ini nggak mau ya, saya bilang takut fitnah tadi, ada lagi ngisukan ini berkepanjangan terus. Ya diamkan aja gitu, diamkan ya kita, tapi diam hati kita ikhlas, tenang. Tidak kita diam tapi dalam hati kita emosi kan gitu. Kita tenang aja, sabar aja. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf tak juga menjawab kenapa sampai detik ini dirinya tak tergerak untuk mendampingi sang istri dalam melewati masa-masa sulitnya. Kehadiran Yusuf tentu sangat berarti bagi Usi yang sedang sakit. Sudah begitu dalam kondisi hamil muda pula. Meski begitu, media tentu tak boleh menghukum Yusuf dengan penyimpulan-penyimpulan sepihak tanpa mengerti duduk perkara yang sedang dihadapi Yusuf dan istrinya. Setiap saat saya bisa datang ke sana, cuma saya juga sebetulnya sudah di hati dia di sana kan gitu. Ya sebagai seorang suami, ya saya juga ya turut
merasa sedih gitu melihat pemberitaan-pemberitaan yang di media cetak, media elektronik. Apa namanya? Karena kita kan bukan malaikat ya. Karena kita manusia yang mana masih punya hati, punya nafsu.